Um, Suaraku udah kedengan belum ya, teman-teman? Waalaikumsalam, kedengeran Mas, aman. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, aku agak sedikit delay biar nanti memastikan aja pesertanya berapa. Mm. Jadi kali ini materinya sedikit lebih banyak dibandingkan kemarin. Kita akan fokus ke reproduksinya untuk yang laki-laki sama yang perempuan aja. Tapi aku tidak include khusus untuk yang pregnancy kehamilan karena beberapa kalau untuk aku mungkin itu agak sedikit lebih ke stase objin, tapi nanti aku coba jelasin dikit aja kalau nanti misalkan ada yang bisa aku jelaskan atau pahami gitu ya. Aku coba izin off cam deh soalnya agak sedikit nih koneksiku. Huh? Udah aman. Oh, pantesan. Oke, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai terkait reproduksi faal untuk yang bagian yang kedua ini. Jadi untuk ini aku akan bahas terkait yang laki-laki terlebih dahulu, baru yang perempuan. Nah, jadi yang pertama ini di laki-laki ini kita bisa melihat di sini kalau misalkan organ laki-laki itu kita eh, cukup nyambung dan banyak sebenarnya. Kita di sini ada untuk bagian dalamnya ada testis yang dilapisi sama skrotum dan dia eh, kayak seolah-olah hanging di luar tubuh kita gitu. Lalu habis itu disambungin sama epididymis, lalu dia sambung dengan vas deferens untuk mengalir melalui vesika urinaria, dan nanti bakal bertemu dengan vesicula seminalis, dan nanti dia bakal bertemu menyatu dengan apa ini namanya aliran kencing kemih di glandula prostat, dan nanti dia akan keluar melalui uretra yang dikelilingi sama corpus cavernosum dan spongiosum yaitu penisnya kita. Lalu habis itu dan sampailah di ujung bagian luar-luarnya ini ada prepucium, ada glans penis, habis itu ada skrotum bagian luarnya, dan itu hanya cukup segitu aja untuk ini. Nah, tapi kalau misalkan kita potong bagian dalamnya itu, kita bisa melihat hampir 60% dari tubuh dari testisnya ini mengandung eh, hampir 80% tuh isinya ini tubulus seminiferus, di mana di sini adalah tempat produksinya sperma yang bertujuan untuk proses reproduksi. Ya, pada dasarnya memang ini adalah gonadnya kita, di mana kalau pria itu ya testis, kalau perempuan itu ovarium kan. Nah, fungsi umumnya ya jelas kita ingin melakukan gametogenesis di dalam gonadnya, dalam testisnya kita ini untuk menghasilkan apa? Sperm. Kalau di perempuan tuh eh, apa ini? Oogenesis lah. Prosesnya kan spermatogenesis sama oogenesis. Sama juga ada fungsinya untuk em, memproduksi hormon seks. Nah, kalau kita lihat secara anatomisnya, letaknya skrotumnya ini berada di luar tubuh. Nah, kenapa dia harus kayak gitu? Karena kita ingin proses spermatogenesis ini berjalan dengan lancar. Jalan dengan lancarnya itu adalah dia jangan, dia tidak boleh terkena panas yang berlebihan. Ya ibaratnya kalau misalkan ya kalau kita menyentuh hal yang terlalu panas, jadinya nanti kita merasa kayak misalkan merasa nyeri, merasa sakit. Ya anggaplah sperma itu kayak gitu, dia gampang banget untuk degradasinya. Sehingga dia terletak di luar tubuh kita, jauh dari anyaman apa anyaman lagi sabut-sabut dari arteri sama vena, sehingga eh, suhu si testisnya ini berada di 1 sampai 2 derajat di bawah temperatur badan kita yang normal gitu. Nah,
Untuk bisa mempertahankan temperaturnya itu ada tiga mekanisme yang aku ketemu gini. Ini ada kelenjar kelenjar keringat, nanti ada plexus pampiniformis yang ada di dalamnya situ, ada arteri sama venanya, dan ada otot datos yang melapisi si testisnya ini. Nah, kenapa kelenjar keringat? Ya pasti seperti biasa kan untuk cooling evaporation. Dia juga mengandung kulit-kulitnya ya. Testisnya kita ini mengandung reseptor hangat, sehingga dia bisa deteksi apakah ini di environment yang dingin atau environment yang hangat, nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan produksi kelenjar keringatnya yang dia masukkan. Nah, plexus pampiniformis ini dia kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah current heat exchange, di mana dia memastikan pembuluh darah arterinya itu yang akan menyampai untuk memvaskularisasi testisnya itu dipastikan harus dingin dulu, harus di cool down dulu sebelum dia melewati itu. Nah, caranya itu adalah dengan mekanisme kulit-kulitnya ini. Jadi dia bakal heat evaporation-nya bakal lebih ini karena lapisan kulitnya lebih tipis gitu. Jadi kan kayak ya bandingin. Dari tadi soal aku putus kah atau gimana ya? Soalnya aku baru. Sorry, tadi soal aku hilang dari sejak mana ya? Tadi, Terakhir di oh ya piniformis udah, itu baru ya udah. hilang. Oke, intinya otot datos itu untuk bisa ngekontraksi sama relaksasi otot-ototnya supaya nanti pembuluh darah itu bisa dijadikan kayak vasokonstriksi, vasodilatasi untuk mengatur em, suhu tubuh suhu darah yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Nah, eh, lalu di sini ada em, gonad kita kan emang gonad yang laki-laki emang produksinya spermatogenesis ya kan. Di sini kan kita lihat ada spermatogonium, di mana dia adalah sel stem untuk produksi spermanya. Lalu kita ada sel Sertoli, ada spermatosit, nanti ada juga yang menjadi spermatid. Habis itu ya intinya ini adalah satu utuh bagian dari satu sel Sertoli. Jangan lupa. Jadi yang perbatasan ini kan ada satu Sertoli. Jadi ini satu unit dari sel Sertolinya gitu. Jadi kalau yang nanya di ujian, sel Sertoli ini perbatasannya mana? Ya dia di sini gitu. Jadi one Sertoli cell is like for one part of the apa nih seminiferous eh, seminiferous tubusnya gitu di dalam sininya. Ini kan sel ledik ini kan di dalamnya. Nah, em, sel Sertoli ini fungsinya apa aja? Dia jelas memberikan asupan makanan untuk si eh, spermanya kita sendiri. Lalu dia juga memiliki fungsi sebagai blood testis barrier. Kalau yang kita tahu di otak itu adalah blood-brain barrier, kalau di sini blood testis barrier, supaya nanti tidak ada banyak pertukaran hormon, cairan, ataupun darah yang masuk ke dalam testis. Karena testis ini sensitif banget dan tidak boleh mengenai bagian apa ya? Bahkan darah kita pun jangan
kena gitu. Karena kalau misalkan kena darah, nanti ada yang bakal kena di dalam testisnya ini, misalkan bocor kan blood testis barrier-nya ini, nanti dia akan menghasilkan antibody di mana ya sel sistem imun kita bakal attack our testis gitu, dan ya we don't want that to happen juga kan. Makanya diciptakan eh, blood testis barrier itu. Jadi ya kayak dia membentuk cincin, cincin ini kayak cincin yang kayak melingkari seluruh permukaan si tubulus seminiferusnya ini gitu. Ya intinya blood testis barrier ini kayak tight junction gitu. Jadi dia hanya memperbolehkan hormon testosteron aja yang melewati gitu. Dan dia juga mensekresi sebuah cairan untuk bisa transportasi spermanya melewati tubulus seminiferus dengan lancar gitu. Dan em, dia juga memiliki apa ini? Pas di bagian primary primary to secondary terus menjadi spermatozoa terus menjadi spermatid, dia memiliki fungsi memfagosit sitoplasma dari spermatid yang ini untuk dia bisa berubah menjadi spermatozoa, dan dia juga menghancurkan sel germinal sel germnya ini yang ada rusak gitu, yang kayak gini-gini, yang nggak jadi, yang cikal bakal jadi sperm tapi gagal gitu, itu dia bakal menghancurkan gitu. Dan dia juga memproduksi ABP atau androgen binding protein, dan dimasukkan ke dalam lumen seminiferous tubule ini supaya nanti kadar testosteronnya itu tetap tinggi gitu. Nah, terus Leydig cells ini yang ada di luar di bagian interstitial cell-nya ini, dia memiliki fungsi untuk mensekresi testosteron. Nah, testosteron dengan sel setol masuk ke dalam via sel Sertoli, nanti sel Sertoli juga menghasilkan ABP, nanti akan binding sehingga kadar testosteronnya bagus dan tertahan gitu. Sel Sertoli ini ada hampir 80%, kalau sel Leydig ini ada di sekitar angka 20% gitu. Nah, em, ya spermatogenesis memang adalah the start of growth and development of sperm cells. Ya, dan itu mulai dari sejak pubertas. Nah, pubertas tuh ya kita udah kemarin udah bahas ya tentang pubertas, tapi aku coba review lagi dikit. Jadi pubertas tuh biasanya terjadi pada anak-anak usia SMP di umur 12 sampai 14 tahun, dan itu terjadi ketika adanya produksi testosteron yang besar yang diawali dari wet dream atau mimpi basah. Jadi ketika udah mimpi basah itu, em, hormon-hormon dalam tubuh kita, ACTH-nya, GnRH-nya, FSHLH, sehingga menstimulasi sel Leydig untuk memproduksi banyak sekali testosteron. Nah, pada saat itu baru kita melakukan spermatogenesis di mana spermatozoa starts gitu. Dan pada saat itu juga ciri secondary sexual characteristic itu sudah mulai terlihat, seperti adanya rambut di sekitar area groin, di sekitar tempat eh, ya di sekitar tempat penisnya, atau enggak suara kita makin lebih dalam, eh, ya kita jadi lebih banyak jerawatan gitu ya untuk laki-laki gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk em, fase-fase pembelahannya ini dibagi menjadi tiga spermatogenesisnya ini. Mulai dari primordial germ cells yang akan menjadi spermatogonia yang ada di dalam sini. Primordial germ cells ini ketika masih kecil ya, masih bayi-bayi gitu. Spermatogonia ini akan mengalami mitosis, di mana dia akan menghasilkan spermatosit, spermatosit primer. Lalu ketika saat ini udah masuk ke spermatosit primer, dia akan melakukan eh, meiosis, meiosis sebanyak eh, dua kali berarti di sini, karena ada meiotic division 1, meiotic division 2, di mana akan menjadi secondary spermatocyte, lalu dilakukan lagi, dipisahkan tanpa adanya replikasi lagi, jadi sehingga dia dari 2N jadi 46 kromosom menjadi 23 kromosom di sini spermatidnya ini. Nah, spermiogenesis ini baru dia spermatidnya ini menjadi mature sperm atau spermatozoa, di mana dia sel sotol ini akan memfagosit sitoplasmanya, dan si spermatid ini akan menghasilkan flagella.
Nah, kalau di dalam buku Costanzo itu proses ini memakan 64 hari. Tapi kalau di Gaiton 74 hari. Nah, ya wallahu a'lam bishawab, ikutin aja sesuai kepercayaan kalian gitu ya. Tapi tiap hari fun fact-nya karena 1 mili sperm itu sorry, 1 mili isis, aku ulangin lagi. Dalam sehari kita bisa memproduksi hampir 128 juta sperm dalam 1 hari itu. Dan ya tiap dilakukan ejakulasi itu biasanya keluarnya itu ya 15 juta lah rata-rata ya. Dan itu sangat banyak untuk hanya memfertilisasi satu ovum saja gitu. Nah, terus hormon-hormonnya ada apa aja? Hormon yang terlibat itu ada 5 di sini. Ada dari testosteron, di mana dia untuk pertumbuhan dan ya division of the germ cells. Luteinizing hormone ini fungsinya ini untuk menstimulasi sel Leydig, di mana dia akan memproduksi testosteron. Nah, FSH ini kebalikannya. LHL, L untuk Leydig, Leydig untuk testosteron. Berarti kebalikannya, sisanya apa? FSH untuk yang temannya satu lagi siapa? Sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini dia juga akan menghasilkan hormon, ya selain dia menghasilkan ABP, dia juga menghasilkan hormon inhibin supaya dia juga bisa adanya negatif feedback kepada anti-pituitary. Nah, kalau testosteron itu dia udah natural hormon negatif feedback gitu loh. Dan bahkan dia juga bisa menginhibisi sampai ke hipotalamusnya. Jadi itu luar biasa keren kan. Nah, estrogen ini juga walaupun laki-laki tetap ada namanya, tetap terproduksi estrogen, oke? Okay? Nah, dia dihasilkan dari testosteron. Nanti kita kembali lagi ke biokimianya kalau kalian masih ingat. Dan dia dihasilkan dalam ya dikonversinyekannya itu oleh di dalam sel-sel tolinya itu yang dibantu oleh FSH. Dan growth hormone itu ya permasalahannya itu adalah di metabolik dan pertumbuhannya aja gitu. Dan dia growth hormone ini adalah yang pemicu utama untuk terjadinya sel divisi spermatogonia yang pertama gitu. Nah, itu kan untuk yang hormon-hormonnya. Di sini kan kita juga ada additional eh, apa namanya? Ada kelenjar-kelenjar bonus gitu. Ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar ya oh ini bulboretal, glandula bulboretal. Habis itu ada juga udah deh segitu aja. Nah, vesicula seminalis ini dia kalau di dalam Costanza itu dia kelenjar ya dia kelenjar sekretariat gitu, tapi dia bukan tempat penyimpanan untuk spermatozoanya. Nah, dia itu kaya dalam fruktos, makanan, sitrat, PG ini prostaglandin ya, ingat-ingat, dan ada juga fibrinogen. Nah, tapi yang mau kita fokus ini adalah fruktosanya. Fruktosanya ini akan memberikan nutrisi terhadap spermatozoa gitu ya. Makanan gitu kan, anggapnya kayak kita our fuel energy itu karbohidrat, protein, lemak, dan ya karbohidrat gitu kan. Ya kalau ini mereka makannya itu adalah fruktosa gitu. Nah di sini vesicular seminalis ini cenderung alkalin ya. Jadi pH-nya lebih dari 7 dan dia juga mengandung prostaglandin. Di mana prostaglandin ini memiliki dua fungsi yang luar biasa hebat untuk bisa memperlancar proses fertilisasinya kita. Yang pertama itu dia akan bereaksi dengan mukus servikal yang ada di dalam vagina perempuan itu supaya spermanya yang kita punya, yang laki-laki punya itu bisa melewati mukus servikal yang sangat tebal itu. Gimana caranya? Nggak tahu aku juga. Nah, dan dia yang lebih uniknya lagi itu dia akan menginduksi kontraksi peristatik, gerakan peristasis kayak di usus-usus gitu, tapi ini dalam uterus dan falopi. Kenapa? Untuk apa? Jadi kalau misalkan sperma udah diejakulasi di dalam masukkan ke dalam vagina dan masuk ke dalam uterus dan tuba falopi, ya masa cuman hanya bisa gerak doang ya? Cuman mengandalkan dari kekuatan ejakulasinya kan nggak mungkin juga kan? Nah, ada bantuannya dengan prostaglandin di mana dia akan menginduksikan pergerakan-pergerakan itu supaya spermanya ini bisa diangkat sampai ketemu dengan ovumnya gitu, sampai ketemu dengan jodohnya gitu. Nah, kalau prostat ini merupakan kelenjar yang ya dia mengitari
bagian uretra bagian atas dan dia mensekresi cairan ke dalam uretra gitu. Dan dia mensekresi cairan basah sehingga dia fokusnya ini net, apa ya namanya? Menetralkan sekret vagina yang asam gitu. Dan dia mengandung enzim proteolitik ya. Di sini ada enzim. Dia mengandung enzim proteolitik sehingga dia mencairkan eksudatnya sehingga sperma akan lebih mudah bergerak. Jadi glandula prostat ini ada enzim, ada ya sifatnya alkali untuk netralisasi asamnya. Kalau enzimnya itu untuk cairkan eksudat, sperma lebih mudah gerak. Nah, tapi kalau glandula bulboretal aku nggak masukin sini. Intinya glandula bulboretal itu eh, atau kita sebut dengan corpus gland, dia menghasilkan getah aja sebenarnya sih. Ya, getah itu apa ya? Ya, pokoknya cairan yang bersifat basah gitu. Dia fokusnya itu sepaham saya itu dia untuk pelumas gitu aja. Si corpus dan gland itu yang ada di sini dia untuk pelumas aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam eh, ejakulatnya atau enggak ya proses ejakulatnya, proses ejakulasinya, ejakulatnya dan lain-lain. Pada dasarnya memang dalam setiap satu kali ejakulasi itu yang cuman hanya isinya 2 sampai 3 ml seingatku ya, itu 10% itu isinya sperma doang, jadi sedikit banget. Nah, dan 60% itu adalah vesicula seminalis, cairan vesicula yang rich dalam fruktos untuk makanan. 30%-nya ini, sisanya ini glandula prostat, dan ada berapa satu, no, di bawah 1% itu sisanya cuma glandula bulboretal gitu. Dan ingat, dia cairannya white opalescent, jadi kayak warna putih, tapi kayak nggak yang opak, nggak yang lucent banget, nggak yang apa ya, jadi kayak nggak jernih dan nggak cloudy banget gitu. Nah, kalau misalkan, karena dari tadi kan rata-rata basah-basah kan, jadi ya wajar lah kalau misalkan pH-nya itu rata-rata ada di lebih dari 7, yaitu di range basah. Tapi kalau dalam vagina kan dia asam gitu. Nah, average sperm cells-nya ini adalah 100 juta per mili. Tapi kan per mili itu kalau pure sperm aja ya kan, bukan semennya, bukan ejakulatnya gitu. Dan kita juga harus perhatikan kalau misalkan sifat-sifat semen atau kita sebut dengan indikasi kesuburan pria itu ya ada banyak-banyak indikasinya. Ada dari volumenya itu pas nggak? Biasanya kan rata-rata 2 sampai 3 mili kalau dari WHO. Apakah kurang dari 1 cc, apakah berlebihan? Sama juga jumlah spermanya yang penting. Kalau idealnya sepaham saya lebih dari 40 juta per mili itu udah fertil ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 20 juta per mili itu eh, bukan mustahil, tapi chance-nya lebih susah gitu. Dan jangan lupa adanya dengan hubungan morfologi, motilitasnya, gimana dia bisa bergerak gitu kan. Kalau nggak salah, kalau motilitas ini harus lebih daripada 60 atau 70% ya, yang bergerak itu. Nah, proses ejakulasi ini mungkin kita harusnya mulai dengan ereksi, ini, dengan masalah ereksi penisnya dulu ya kan. Karena ya pada dasarnya kita nggak mungkin ejakulasi dulu, kita nggak mungkin ejakulasi dulu tanpa adanya ereksi. Jadi ereksi ini adalah sebuah stimulasi dari otaknya kita supaya titiknya ini, penisnya kita ini jadinya eh, tegang gitu. Nah, kenapa harus tegang? Karena kalau misalkan nggak tegang, nanti proses untuk penetrasinya, proses untuk feeling that sexual feeling gitu, itu nggak ada. Ya makanya kalau misalkan ada yang tidak bisa melakukan ereksi, itu kan disebutnya kayak impotensi dan lain-lain, itu a serious medical condition gitu. Kayak jangan dikit-dikit menyalahkan laki-laki kayak, ih kok tegang gitu kan, bahasa kasarnya kok tegang, kok ngaceng gitu kan, itu nggak apa-apa, jangan nyalahin dia karena hal-hal kayak gitu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kontrol gitu. Misalkan kamu melihat adik-adik laki-laki kamu pagi-pagi tuh kok
pagi-pagi bangun tuh kok dia tegang gitu kan. Itu malah justru hal yang sangat normal dan eh, jangan anggap itu adalah sebuah kelainan atau apa-apa. Malahan bagus gitu, artinya dia normal gitu kan. Kalau misalkan yang bahaya itu dia nggak bisa ereksi sama sekali, itu yang harus kita khawatirkan gitu. Nah, ereksi itu kayak dimulai dengan rangsangan sensorik dan mental dari ya ada di pikiran kita kalau kayak ya laki-laki tuh kayak cantiknya eh, kok seksi gitu kan, kok apa gitulah. Intinya dari masalah sensorik atau mental gitu. Nah, selama gaya seksualnya ini, nah pesan saraf apa ya, the tactile stimuli-nya ini atau mechanoreceptor-nya, sensory neuronnya ini em, mulai mengirimkan pesan gitu, mulai merangsang penis impuls dari otak dan saraf lokal, dia bakal menyebabkan otot-ototnya di dalam penisnya kita ini kayak corpora cavernosa dan spongiosum ini kan ada vena-venanya di dalam kan. Dia akan alami vasodilatasi sehingga corpora cavernosa dan spongiosa ini jadi ikutan besar. Nah, dia jadi artinya lebih banyak aliran darah masuk, mengisi ruang terbuka sehingga dia menciptakan tekanan di corpora cavernosa, terutama di corpora cavernosa ya, sehingga membuat penis membesar dan membuat ereksi begitu. Nah, tunika albuginea-nya ini yang membernya mengelilingi corpora cavernosanya ini mana ya? Kayaknya aku nggak nambah ilustrasi deh, maaf ya. Jadi dia membantu menjebak darah di dalam corpora cavernosanya sehingga mempertahankan ereksinya gitu. Tunika albuginea ini nanti cari sendiri ya gambarnya. Nah, ereksi terbaik itu ketika otot-otot di penisnya itu berkontraksi, menghentikan aliran darah masuk dan membuka saluran aliran keluar gitu. Nah, terus proses ejakulasinya ya opo gitu kan? Yang em, jadi proses ejakulasi itu sperma itu memang dia meninggalkan testis ke epididymis untuk matrasi dan storage of the apa ini of the sperm ya kan. Dia bisa bertahan sampai 1,5 bulan, 2 bulan di sini gitu kan. Lalu kalau misalkan during sexual arousal, dia akan ada kontraksi dari otot polos di sekitar duktusnya ini, sehingga spermanya ini bakal ikut jalan ke atas melewati epididymisnya, lalu habis itu dia akan melewati vas deferens. Ketika dia udah ejakulasi nih, dia sebenarnya udah melewati the vas deferens nih, karena semuanya storage-nya di sini, nggak mungkin dia tersimpan di sini dulu. Jadi ketika dia udah ya terstimulasi, habis itu dia mau ejakulasi, ini semuanya langsung cuk gitu cepat ke vas deferens, habis itu masuk ke uretra, di mana nanti ampulla vas deferensnya ini ya dia ada juga storage untuk kapasitas si spermanya, tapi kayak untuk sementara aja. Habis itu nanti keluar cairan tosanya dari vesicula seminalis, nanti juga glandula prostatanya, jangan lupa alkalinya, sitratnya dan lain-lain, sehingga ya nanti bakal keluar aja langsung begitu. Ya kurang lebih kalau untuk masalah kalau untuk masalah ejakulasi sesingkatnya kayak gitu ya. Terus apa ini? Toko teks. Hmm, eh, Kayaknya aku lupa. Intinya aku nggak masukin di dalam sini. Intinya kalau ejakulasi itu prosesnya kan ada, kalau bahasa Indonesia itu kan ada emisi dan ada eksposi, emission and expulsion gitu kayak. Ya artinya emission ini kayak stimulasinya gitu, di mana nanti eh, adanya apa ini? Eh, si vesicula seminalisnya ini bakal menutup gitu, bakal menutup dan adanya pengendapan dan pencapaian cairan semennya ini sehingga nanti bakal diarahkan ke uretranya. Lalu kalau ekspulsi ini ya gimana ya?
dia bakal adanya kontraksi secara at the same time dari prostat, bulbus cavernosum, eh, sphincter uretranya, sehingga otot lurik panggulnya juga ya, sehingga em, bakal menstimulasi lebih lebih jos, lebih dahsyat untuk nanti terjadinya ejakulasinya. Oke. Oh iya, aku lupa satu hal ini. Em, nah, ketika kita sudah melakukan hubungan seksual sama sama pasangan istri kita, lalu untuk kita ya mudah-mudahan bisa berujung pada kehamilan. Spermanya itu sebenarnya belum siap untuk untuk langsung penetrasi ovum dan untuk melakukan fertilisasi, tetapi harus ada proses kapasitasi. Kapasitasi ini merupakan proses di mana spermanya ini dari orang yang belum bangun tidur sehingga dia jadi siap untuk langsung bisa ngepenetrasiin telur perempuan gitu. Nah, ini kalau di dalam buku Costanzo ini 4 sampai 6 jam, tapi kalau range-nya dari buku Guyton ini 1 sampai 10 jam. Dan pada dasarnya kapasitasi ini ada 3 hal ini. Em, Uterus dan tuba fallopinya ini dia akan wash away, itu bahasanya itu akan menghilangkan faktor yang menginhibisi aktivitas dari sperma yang ada dalam genital duct-nya, dalam ductus dan genitalinya laki-laki. Nah, nanti spermatozoa ini akan terekspos dengan kolesterol, di mana kolesterol ini nanti bakal menutupi bagian akrosomnya ini, sehingga nanti ketika dia melakukan penetrasi, kolesterolnya itu yang kena duluan, baru nanti lama-lama akrosom. Nah, ketika lama-lama kolesterolnya hilang, akrosomnya tinggal sisa, nah eh, membrana dari spermanya ini akan lebih menerima ion kalsium, di mana kalsium ini kayak bakal menggerakkan flagelan, yang pertama ini bakal meningkatkan eh apa ini namanya? Dia akrosom ini akan hilang dan dia akan mengeluarkan enzim supaya dia bisa mempenetrasi sel-sel granulosa untuk mempenetrasi zona pellucida, dan pada akhirnya eh, nuk- nukleus dari spermnya ini bisa menyatu dengan ovumnya perempuan gitu. Dan yang paling penting, kalsium ion ini juga bakal create a whiplash motion of flagellum, di mana ya si flagellumnya ini jadi kayak orang mau berenang gitu, tapi yang lebih dahsyat gitu, kayak tuk 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 gitu. Kayak nggak pernah berhenti gitu. Nah, kembali lagi ke hormon tadi. Eh, Tadi kan hormon yang laki-laki kita punya itu adalah testosteron. Nah, testosteron ini nanti berawal semuanya dari kolesterol. Nah, tapi testosteron ini tidak hanya berhenti di sana. Kita juga bakal ada reduktase lagi, sehingga ada hormon testosteron sama dihidrotestosteron. Nah, bedanya apa? Testosteron itu pada dasarnya memang ya untuk diferensiasi bagian traktus genitalianya laki-laki yang berhubungan dari sejak fetal gitu, kayak diferensiasi epididymis, vas deferens, vesicula seminalis. Sama dia juga ada hubungan dengan hormon untuk inhibisi gen RH, LH, induksi diferensiasi organ reproduktif, sexual secondary characteristic untuk masalah tulang dan metabolisme protein, sex drive, sama yang paling penting ini juga bisa meningkatkan erythropoietin secretion, sehingga ya sel darah kita, hemoglobin kita, MCV, MCH kita lebih naik gitu, lebih bagus gitu. Dan di hidrotestosteron ini fokusnya ini adalah perkembangan dari genitalia laki-laki yang bagian eksternal gitu, seperti ada penis, scrotum, ada juga untuk masalah rambut, eh, glandula sebaceous, dan adanya perkembangan dari prostat juga terhitung di situ. Oke, di sini peaknya testosteron itu dia biasanya di umur 20, dan nanti sejak umur 50
kalau di dalam buku Guyton ini agak beda sedikit ya. Dia bakal mulai menurun kadar testosteronnya itu. Nah, jadi ya kadar testosteronnya sempat naik turun. Tapi ketika sudah masuk puberti ini udah jelas nih peningkatannya stabil gitu. Ya, pada dasarnya ini udah aku bahas ya. Dan ya kita, mohon maaf, aku kasih disclaimer dikit. Aku juga baru selesai banget membuat PPT karena tadi aku habis dari rumah sakit. Jadi ini mungkin agak sedikit lebih banyak gambar dan aku coba menjelaskan sebaik mungkin dan seenak mungkin sehingga kalian bisa paham ya. Oke. Jadi untuk bagian reproduksi perempuan ini uniknya antara fungsi reproduksi dan fungsi saluran kemih ini tidak ada sambungannya sama sekali, tidak ada nyambungnya. Jadi ya mereka berasal dari lubang yang berbeda gitu. Dan yang paling ya kalau dalam kehidupan sehari ini memang ada juga ya mungkin karena belum paham ilmunya dan lain-lain harus mampu mendiferensiasi mana yang vagina dan mana yang anus gitu. Karena sampai sekarang masih juga banyak juga kasus terkait masalah ketika melakukan hubungan seks, bingung mana yang vagina, mana yang anus gitu. Nah, intinya ya asal kalian paham anatominya, kan ada labia majora, minora, ada klitoris ya harusnya insya Allah gampang gitu. Kalau misalkan bingung mana. Nah, di sini kita ada uterus, ada ovari yang menggantung di tuba falopii, lalu ada cervix di bagian ujungnya uterus, di situ ini vaginanya bagian lubang nanti untuk masukin penetrasi, dan di sini ada vesika urinaria yang berbeda, yang bukan satu saluran gitu. Oh, ini kayaknya kemasukan dikit sih ini. Eh, lupa aku delete. Oke. Hmm. Ya, aku kayaknya belum benar-benar menambahkan struktur eksternalnya wanita ini. Tetapi kalau aku mungkin coba bahas sedikit aja deh. Kayak labia majora itu dia melindungi bagian luarnya dan dalam. Emang ada nggak ya? Atau nggak apa-apa deh. Aku coba bahas aja yang ada di sini deh. Kalau memang vagina itu merupakan saluran yang menghubungkan cervix ke bagian luar tubuhnya kita itu dan juga sebagai dikenal apa ini namanya? Jalan untuk lahir. Jadi kalau ada fertilisasi ya di sini semuanya gitu. Uterusnya itu ini kayak seperti berbentuk apa ya? Berbentuk buah pir gitulah. Dan dia seiring mulai dari pubertas dia bakal selalu berkembang gitu. Dan dia juga ada dua bagian, ada yang uterus, ada yang cervix gitu. Yang dia hanya merupakan bagian bawah yang membuka ke dalam vagina gitu dan jadi tubuh utama rahim gitu. Yang disebut sebagai kayak kopus. Hmm, jadi kopus ini dapat apa ya dengan mudah ini untuk mengembangkan untuk menggendong bayi yang sedang berkembang gitu. Jadi kayak menahaninnya si bayinya ini supaya tidak bakal keluar gitu. Kalau ovarium ini ya untuk menghasilkan telur dan hormon ya. Saluran tuba ini dia sebenarnya saluran yang sempit ya, yang melekat di atas rahim ini dan dia berfungsi sebagai jalur bagi si sel telurnya ini untuk melakukan melakukan perpindahan lagi, melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Ya, pembuahan sel telur dan sperma biasanya terjadi di saluran tubanya ini, yang ada di dalam sininya ini. Nah, telur yang dibuahi itu bakal berjalan ke rahim gitu. Yang awalnya di sini ya, tuba falopi ini nanti dia bakal berjalan ke rahimnya itu, ke lapisan rahim. Ya, terus fungsi eh, peran wanita dalam reproduksi itu apa? Kan yang paling pertama itu jangan lupa gonad tuh fungsinya untuk apa? Untuk pembentukan ovum atau oogenesis. Sama juga kita lagi, aku laki-laki. Perempuan ini berfungsi dari vaginanya ini untuk menerima sperma
supaya nanti bisa melakukan fertilisasi. Dan yang ketiga ini, hmm, menerima sperma dan melakukan transportasi sperma dan ovum ke tempatnya untuk melakukan ya pembuahan konsepsi gitu. Dan ya nanti setelah fertilisasi nanti bakal perkembangan janin dan ya kita fungsinya rahim ini untuk pemeliharaan janin yang sedang berkembang selama 9 bulan dan ini adalah perjuangan yang sangat besar untuk seorang ibu, calon ibu gitu ya. Dan ya kalau udah besar ya melahirkan bayi dan nanti nggak hanya itu aja, nanti harus kita beri bayi makan dengan ASI itu atau laktasi selama 6 bulan maksimal 2 tahun seperti disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 233. Oke, fase persiapan untuk masalah organisis ini em, dasarnya memang adalah ovum ya kan. Ya dia dihasilkan oleh ovarium yang dikeluarkan secara periodik sih, yang terjadi hanya pada tiap siklus gitu, tiap siklus. Em, Dia organisis ini adalah ya diferensiasi dari sel primordial oogonia. Kalau yang laki kan spermatogonia, kalau ini oogonia yang terdapat di korteks dari ovari yang bakal menuju menjadi mature ova gitu atau ovum zygote gitu. Kalau misalkan bakal terjadi eh, fertilisasi gitu. Oogenesis ini dibagi menjadi dua tahap, ada prenata dan postnatal maturasi. Nah, proses diferensiasi dari sel gamet primordial oogonium ada yang singular atau oogonia, yaitu pluralnya. Kita sebut aja sebagai oogonium aja, yaitu the singular word. Itu proses ini terjadi pada gimana ya? Sel-sel yang ada di dalam folikel ini menghasilkan hormon reproduksi. Organisme ini sudah terjadi sejak perempuan di dalam kandungan gitu. Bentukan janin, tetapi organisme ini bisa berhenti sama sekali ketika wanita ini menopause gitu. Nah, kalau pada pria spermatogenesis ini terjadi setelah pubertas selesai, tapi tidak pernah berhenti. Bedanya itu, kalau perempuan itu bakal ada masa berhentinya. Jadi aku cantumin di sini ini. Jadi ketika lahir, all follicles are produced in the ovary during the first six months of fetal development. Jadi ketika fetus terbentuk itu sebenarnya kalian tuh punya banyak, ada 6 sampai 7 juta. Tapi ketika lama-lama bakal tersisa 2 juta lahir. Pada pubertas bakal ada 400.000. Nah, dari 400.000 ini hanya ada 400 sampai 500 mature ovums yang bakal dirilis during the reproductive years, yaitu alias dengan tandanya mens. Kenapa kayak gitu? Karena pada dasarnya oogenesis ini, setiap dia mengalami fase meiosis, setelah mengalami mitosis ini, meiosisnya ini kalau di laki-laki ini kan bakal menjadi spermatid kan, bakal jadi secondary spermatocyte, habis itu spermatid, jadi 2, jadi 4. Nah, kalau yang perempuan ini enggak gitu. Yang perempuan ini lebih unik lagi. Dia malah terbentuk menjadi first polar body, nanti secondary oocyte, habis itu udah ada di fase metafase ini, metafase 2 adanya fertilisasi, bakal terjadi meiosis lagi. Dia bukan terjadi meiosis, dia bakal melengkapi fase 2 meiosisnya itu dengan membentuk second polar body dan ovum, makanya makin lama makin dikit doang perempuan itu gitu. Ya, follicle dan oocyte yang masih belum berkembang disebut primordial follicle dan primordial oocyte. Nah, ketika dia sudah mencapai pubertas itu hanya tersisa 400.000 yang tersisa gitu. Ya, berarti kalian hanya ada sisa 400 sampai 500, ya yang bersisanya 400 sampai 500 gitu. Nah, hormonnya ada apa aja, Kak Im? Di sini ada hormon estrogen dan progesteron umumnya pada wanita ya. Dan dia fungsinya itu benar menghasilkan ovum dan mendorong fertilisasi ovum untuk mempersiapkan reproduksi wanita untuk kehamilan. Nah, di sini aku udah mencantumkan estrogen fungsinya apa, progesteron fungsinya apa. Ini dari buku kesayangan kita yaitu Costanzo. Nah, gimana ya? Aku jelasin ya.
Ya, estrogen ini pada dasarnya memang disekresi oleh empat hal. Kalau progesteron disekresi sama tiga. Estrogen itu disekresi oleh ovarium, korteks adrenal, jaringan adiposa, sama plasenta. Tapi kalau progesteron itu tidak ditemukan di jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini estrogennya dalam lemak perempuan. Makanya eh, perempuan kalian jangan pernah kalian melakukan olahraga fat loss. Perempuan diciptakan mempunyai kadar lemak lebih banyak daripada laki-laki, ya 5-10% lebih banyak lemak, terutama di dalam eh, pinggangnya atau enggak di kalau laki-laki itu di abs-nya di otot-otot perutnya itu supaya kalian punya cadangan estrogen ketika kalian hamil, ketika proses hamil selama 9 bulan. Karena kalau nggak ada lemak, nggak ada cadangan estrogen, susah nanti untuk mengembangkan anak kalian yang masih dalam janin kalian gitu. Karena ya banyak banget fungsinya, maintenance of pregnancy, stimulasi prolaktin, situ eh, fungsi-fungsinya untuk diri ke kalian juga ada juga untuk mengurangi LDL kolesterol juga, anti osteoporosis. Makanya perempuan yang mengalami menopause setelah umur 50-an itu rata-rata ya atau 60-an itu harus dicek terus terkait kekuatan otot lagi untuk tulangnya. Karena tanpa estrogen susah untuk maintain kekuatan tulangnya itu gitu. Kalau kita laki-laki masih bisa dikasih syukuri untuk terus memproduksi testosteron walaupun nanti bakal turun. Ya cuman yang perempuan ini karena mengalami menopause, FSH lebih naik daripada LH, ya estrogennya nggak naik-naik gitu karena kan udah udah saatnya hilang gitu kan udah nggak ada folikel lagi, udah nggak ada sel folikel lagi yang memproduksi estrogen gitu. Ya ada sih, cuman nggak sebanyak dulu gitu. Nah, di sini kalian baca-baca aja apa fungsi-fungsinya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk progesteron ini yang paling penting aku ini adalah dia dapat menurunkan sensitivitas dari pergerakan mekanis, stimulasi mekanis dari perempuan, dan juga menurunkan sensitivitasnya terhadap oksitosin supaya nanti janinnya ini tidak lahir prematur. Misalkan aja contoh aja. Dan ini juga kasus klinik benarnya. eh, ada kecenderungan eh, suami itu suka suka menstimulasi. Oke, aku udah balik lagi. Lanjut. Ya, pada dasarnya ya bahasa kasarnya itu adalah menyusui istrinya, ibunya itu. Ya, dianjurkannya bagusnya ketika sudah mau waktu-waktu lahir supaya menstimulasi anaknya ini lahirnya normal gitu, jangan sampai lama banget gitu.
Oke, em, memang aku memasakkan hanya banyak-banyak gambar doang, tapi aku mungkin coba jelasin. eh, ini sebenarnya sambungannya ke sini ya. Jadi dalam perempuan ini, mereka memiliki tiga fase untuk apa namanya? Untuk siklus menstrualnya itu ada fase folikula, ada fase ovulasi dan ada fase luteal. Nah, uniknya bakal di fase folikula ini, sorry, aku coba ulang lagi dari awal. Kita balik lagi ke sedikit tentang eh, histologinya dikit sel-selnya. Jadi di dalam folikel ini ada dua jenis sel, ada sel TK, sel Vika, sini lihat, dan ada sel granulosa, granulose cells. Nah, sel TK ini memproduksi androgen yang respons terhadap luteinizing hormone. Dia memproduksi hormon androgen gitu. Alias apa? Kayak estrogen. Di sini kan, ini sebenarnya dari Khan Academy ya. Dulu ketika aku bioket, aku belajarnya lebih banyak dari sini sih. TK plus LH equals androstenedione, which dengan gabungan dari sel granulosa yang ada di sini, itu bakal berubah menjadi estrogen. Jadi granulosa sel ini selain memproduksi hormon, dia juga eh, em, apa ya, provide cell signaling and nutrients gitu sampai mencapai maturasinya. Dia bakal respon terhadap FSH, eh, utamanya oleh androgen androstenedione ini, dan dia bakal berubah menjadi estrogen. Dan to some extent dia bakal memproduksi pregnenolone dari kolesterol juga. Tapi itu kalian nggak usah fokus pada bagian itu deh. Nah, nanti em, ketika itu nanti kan estrogen bakal mengalami positive feedback lagi kan, dan dia bakal memproduksi LH surge gitu. Nah, ininya yang aku mau tekanin itu aja sih. Nanti ketika ovulasi, nanti ada corpus luteum. Kalau misalkan nggak ada HCG, nggak ada apa nih, implantasi pada uterus, nanti HCG tidak akan produksikan. HCG itu human chorionic HCG lah intinya. Dia fungsinya untuk mempertahankan corpus luteum supaya dia tetap bisa memproduksi estrogen sama progesteron untuk mempertahankan kehamilannya. Tapi kalau nggak ada HCG ya dia bakal regresi membentuk jadi corpus albicans. Gitu. Nah, kita kembali ke tiga fase ini, follicular phase. Jadi pada dasarnya eh, GEDLH ini adanya peningkatan steady, tapi FSH ini agak turun sedikit ya. Lihat di atas ini FSH agak turun sedikit, nggak di sini aja sih. Dan LH juga ada steady increase, steady lah levelnya. Nah, si antiretrovirus ini dia bakal sekresi FSH ke folikel primer, di mana dia akan berubah menjadi folikel sekunder, folikel primer ke folikel sekunder, dan dia akan mensekresi estrogen dari sini. Nah, makanya estrogennya bakal mulai meningkat. Dalam 10 hari pertama, estrogen ini memiliki feedback negatif terhadap LH. Jadi, ketika estrogen naik, LH ini bakal turun. Dan kalian bisa lihat dalam 10 hari pertama, ya kalau dalam buku aku ya, memang kalian lihat aja, misalnya dalam 10 hari pertama, estrogen meningkat, LH turun. Low concentrations of estrogen will inhibit LH. Konsentrasi rendah dari estrogen bakal menginhibisi luteinizing hormone. FSH ini bakal disekresi secara utama dalam respon terhadap eh, apa ini namanya, estrogen yang rendah gitu. Jadi FSH juga ikutan turun. Nah, estrogen levelsnya bakal rise terus, FSH fall. Nah, estrogen itu fungsinya apa aja? Dan nanti aku bakal sebut ya tadi kan,
Estrogen itu fungsinya untuk stimulasi bone and muscle, ada juga pertumbuhan endometrium, dan juga untuk secondary sexual characteristic dari female juga. Nah, hmm, setelah 10 hari, sudah mendekati fase ovulasi nih, kita udah pindah di fase ovulasi, estrogen ini memberikan feedback positif. Sehingga setelah 10 hari ini, bakal terjadi LH surge. Karena di awalnya dia inhibisi, sekarang dia tiba-tiba bakal menjadi positive feedback. Dan dia bakal stimulasi pengeluaran dari LH. Adanya kayak apa ya, massive spike, adanya LH surge, konsentrasi tinggi. Nah, LH surge ini yang menstimulasi ovulasi itu terjadi dari folikel yang paling matur yang ada di dalam ovarinya ini. Jadi misalkan ada banyak nih folikel-folikelnya, kira-kira mana yang ini? Nah, ditentukannya itu dari LH surge. Dia bakal menyiapkan folikel mana yang udah paling siap untuk dikeluarkan untuk bisa difertilisasi sama sperma, kalaupun ada gitu kan menurut dia. Nah, setelah ovulasi, LH ini bakal turun, GnRH ini bakal juga drop slowly steady. Nah, terus nanti ada juga kan FSH small spike juga kan di sini, bawah ini. Nah, folikelnya ini kalau misalkan bakal berubah menjadi corpus luteum. Nah, kita kembali ke fase luteal di sini. Fase luteal ini adanya terjadi formasi dari corpus luteum. Dia lama-lama bakal degradasi, tetapi dia bakal produksi ada tiga hal. Estrogen satu, inhibin dua, dan progesteron tiga. Jadi di sini ya. Pokoknya tiga itulah yang aku ingat. Nah, inhibin ini disekresi setelah terjadinya ovulasi. Progesteron ini meningkat setelah fase lutealnya ini. Nah, pada ya saat hari ke-21 itu kan peaknya ya kan. Progesteron tetap naik, inhibin ini bakal naik, dan estrogen ini masih bisa terdeteksi. Inhibin ini fungsinya apa? Untuk untuk eh, inhibisi FSH, follicle stimulating hormone. Harusnya inhibin, kayaknya aku lupa cari diagram yang ada inhibin. Tapi yaudah, inhibin itu menginhibisi FSH sehingga dia bakal prevent terjadinya follicle maturation. Karena dia dalam fase luteal phase, jangan ada lagi maturasi follicle gitu. Nah, dia gitu kan. Sehingga ada terjadinya negatif feedback di talamusnya, di hipotalamus. Estrogen bakal lama-lama turun, progesteron ya naik, tapi dia inhibisi GnRH, sehingga ya sama-sama ujungnya bakal turun. Nah, progesteron dan estrogen ini sama-sama punya fungsi untuk menstimulasi perkembangan endometrium untuk persiapan implantasi, kalaupun ada gitu. Ya, ini kan lebih canggihnya kan. Kalau secara fase-fase oosit primordial ini, memang dia berhenti di fase satu setelah mitosis. Ketika udah mulai memasuki masa remaja, dia akan disebut sebagai oosit primer gitu. Tetap masih di fase satu. Dengan terjadinya LH surge yang tadi, LH surge tadi itu, dia akan teraktivasi enzim-enzim degradasi protein, yaitu kayak proteinase gitulah. Nah, enzim ini gunanya untuk bisa degradasi di folikel agar folikelnya itu bisa keluar gitu, bisa keluar gini. Jadi dia degradasi bagian dalam-dalam ini, bagian-bagian ini supaya dia bisa keluar folikelnya itu dan ke dinding epitel gitu. Nah, protein yang apa ya? Nanti setelah itu dia akan lanjut di metafase 2. Nah, oosit yang sudah masuk metafase 2 atau meiosis 2 tadi itu bukan dua-duanya sel anak itu tidak lanjut ke metafase 2. Satunya jadi first polar body yang tadi aku udah sebutin kan. Oosit pada metafase 2 adalah oosit yang kromosomnya haploid, tetapi haploid yang kembar-kembar. Jadi sudah membentuk kromatid tetapi haploid gitu. Jadi separuh set dari keseluruhan kromosom. Nah, oosit pada metafase kedua ini disebut oosit sekunder. Di mana yang satunya lagi first polar body ini nggak jadi aktif.
Nah, nanti bakal terjadi meiosis lagi kalau misalkan dia dia bakal fertilisasi gitu. Sorry. Meiosis bakal terjadi lagi, berpisah lagi sehingga jadi 23 kromatid gitu. Ya, jadi nanti kalau ada sperma yang membuahi oosit tersebut, dia memiliki ya 46 chromosomes gitu. 23 pairs of chromosomes. Kurang lebih, nah yang tadi aku sebutin, kalau misalkan bakal terjadi fertilisasi, sekitar hari ke-10 bakal ada produksi HCG. HCG ini fungsinya untuk mempertahankan corpus luteum supaya progesteron dan estrogen ini tetap bisa diproduksi. Begitu, teman-teman. Oh, aku sesingkat gini aja. Eh, Mohon maaf bila ada kata salah atau bagaimana. Aku izin selesaikan dan aku serahkan ke MC-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.